Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mitra JSC dimanapun berada. Kita telah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu di sore hari ini, dan tidak lupa juga salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Dan di sore hari ini adalah acara yang spesial ya, karena mengingat kita masuk di bulan Agustus. Jadi saat ini mungkin sedang ramai tema-tema yang berkenaan dengan masalah kemerdekaan ataupun ya perjuangan lah, ya macam-macam lah gitu. Karena harusnya Bang Jai harusnya naik nanti malam gitu, cuman karena ini edisi spesial jadi Bang Jai harus menemani mitra JSC dimanapun berada. Dan di sore hari ini Bang Jai tidak sendirian mitra JSC, tetapi Bang Jai ditemani oleh dua pemuda tampan ya. Tampan, kalau cantik berarti perempuan kan. Iya, Harus tambah. Ya mungkin bisa memperkenalkan diri ya dengan silakan menggunakan mic Bang Arif dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jai telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari Pemuda dan Remaja Islam Jakarta Islamic Center, Madaris JIC. Madaris ya. Disingkat dengan nama Madaris. Dan saya sendiri adalah ketuanya. Oh ya. Saya didampingi oleh rekan saya dari Sekjen Madarisnya. Sekjen. Ya. Ya sudah 2 tahun kita berjalan ya, Bang Kamal ya. Alhamdulillah, dan insya Allah hari ini kita akan coba mengupas mengenai pemuda yang merdeka. Sebelumnya mungkin dari saya cukup dulu. Selanjutnya silakan dari Bang Kamal. Iya. Kita kenalan dulu Bang Kamal. Iya. Nomor telepon nggak usah, ntar kayaknya bakalan rame karena beberapa wanita sudah menunggu di sana. Bisa aja. Iya. Belum menikah kan? Belum. Oh, iya, masih jomblo ini. Iya, makanya ini sekalian. Bisa. Pemuda merdeka sekali. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ajis yang sudah mempersilahkan waktunya. Perkenalkan, saya Kamal Jainuddin. Saya di sini sebagai sekretaris umum di Madaris JIC. Oke, mungkin ya itu perkenalan kita mitra JIC. Nah, di sore hari ini ya, karena kebetulan Bang Jai bersama para pemuda-pemuda masa depan ya, mungkin ada beberapa materi-materi yang tadi ingin disampaikan ya. Tadi seperti Bang Jai katakan bahwasanya belum nikah ya, masih pemuda ya. Masih pemuda. Ya, insya Allah jikalau ada ya, tapi ini bukan sesi taaruf, sekali lagi mitra JSC. Kita sama-sama akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kemerdekaan yang harus dilalui oleh para pemuda-pemuda saat ini. Karena banyak sekali nih Bang Hanafi kita lihat kemerosotan moral, kemudian banyak sekali pemuda-pemuda yang kita lihat saat ini adalah kurangnya kreativitas gitu. Apalagi ramainya sosmed yang kemudian mendoktrinisasi gaya hidup, kemudian pola pergaulan, banyak hal lah gitu. Makanya di sore hari ini insya Allah Abang Hanafi akan menyampaikan beberapa tema berkenaan dengan pemuda merdeka ya. Kepada Bang Hanafi saya persilahkan. Terima kasih Bang Jai. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pemuda yang merdeka nih ya, temanya ya. Ini lagi hangat-hangatnya nih ya. Di bulan Agustus ini bertepatan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa nih? Masih ingat? 75 ya. Ya, alhamdulillah sudah 75 tahun. Ini kalau usia manusia sekarang ini udah usia mendekati senja nih ya. Tapi beda halnya dengan usia negara kita, justru insya Allah akan semakin matang ya. Dengan banyaknya pengalaman, kemudian banyaknya juga hal-hal yang baru yang bisa kita temui, apalagi di era Industrial 4.0 ini saat ini ya, di generasi milenial ya kalau bisa dibilang, ya banyak sekali sekarang tantangan-tantangan. Nah, kita tahu bahwa
kemerdekaan kita yang ada di Indonesia ini tidak diraih begitu saja ya. Banyak perjuangan, pengorbanan yang dilakukan, khususnya para pemuda terdahulu. Dan ini merupakan contoh yang sangat baik yang mesti kita bangkitkan kembali nih. Bahwa kemerdekaan kita raih itu dengan adanya semangat. Nah, semangat ini biasanya dimiliki oleh para pemuda. Ya, maka dari itu sangat disayangkan ketika kita lupa nih akan visi kita bahwa kita harus membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, khususnya para pemuda. Karena kenapa? Pemuda memegang peranan penting dalam membangun bangsa Indonesia. Ya, dan pemuda itu biasanya itu mempunyai semangat yang membara. Ya, dia diberikan tugas apa aja siap gitu. Bahkan kreativitasnya, inovasinya, insya Allah dia siap gitu ya. Jadi saatnya nih para pemuda kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, kita tidak bisa hanya berpangku tangan, apalagi berbicara dengan tema kita pemuda yang merdeka adalah berarti terbebas dari berbagai belenggu gitu ya. Terbebas dari berbagai galau ya. Pagi-pagi udah galau, itu bukan pemuda yang merdeka itu berarti ya. Pemuda yang merdeka itu adalah mereka yang menjadikan kemerdekaan ini bebas dari rasa malas ya, bebas dari kebodohan. Kemudian perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya ya. Misalkan ya adanya efek narkoba, mereka tuh punya batasan gitu ya, sehingga mereka merdeka gitu. Makanya disebut pemuda merdeka itu adalah bebas dari narkoba, bebas dari pergaulan seks ya, berseks bebas gitu ya, bebas dari kriminalitas. Nah, itu adalah pemuda yang merdeka, yang memang mereka mengisi waktu mudanya itu dengan berbagai kegiatan yang positif, ya, dengan berbagai hal-hal yang memang membangkitkan semangat, menumbuhkan kreativitas dan juga turut membangun bangsa dan negeri ini, gitu ya. Jadi ada satu pepatah mengatakan, jangan kau tanyakan apa yang bisa kamu terima dari negeri ini, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada negeri ini, gitu. Jadi bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Itu adalah semangat pemuda, gitu ya. Jadi maka dari itu pemuda haruslah dimerdekakan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemerdekaan ini kan adalah suatu kenikmatan yang tidak banding nih, ya, bahkan sudah tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar kita, ya, bahwa hak salah satunya adalah kemerdekaan. Ya. Jadi pemuda harus siap berkontribusi bagi negara, kemudian menjadi unggul sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Jadi kita harus bahu-membahu bagaimana bisa menciptakan dan juga mengembangkan peran pemuda yang ada saat ini, sehingga menjadi pemuda yang mempunyai karakter, kemudian berpikir positif dan berkontribusi kepada sesamanya, gitu. Itu adalah pemuda ya. Dalam hal ini kami dari Madaris GIC mencoba untuk mewadahi ya semangat para pemuda yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center ini, khususnya yang ada di lingkup Jakarta Utara, umumnya yang ada di DKI Jakarta, untuk kita bersama-sama menaungi semangat yang membara tadi, ya, agar bisa tersalurkan. Karena kalau jiwa pemuda ini tidak tersalurkan, ini arahnya nih bisa menjadi hal-hal yang kurang positif, ya, yang justru kita harus perbaiki itu. Karena ada satu pernyataan lagi bahwa bukan suatu senjata atau suatu kriminalitas yang dikhawatirkan di suatu negara, tapi dikhawatirkan itu adalah ketika pemuda itu rusak moralnya dan akhlaknya. Maka dari itu kita sama-sama, khususnya para pemuda dan generasi milenial ini, untuk bersama-sama membangun menjadi manusia yang unggul. Ini sesuai dengan tema kita nih, Bang Zai, ya, bahwa di hari kemerdekaan nanti, di 75 tahun nanti, di tanggal 17 Agustus, temanya di bulan Agustusnya adalah Indonesia Maju. Ya, sejalan dengan visi kami juga ya di Pemuda dan Remaja Islam di Jakarta Islamic Center ini, bahwa kita ingin memajukan para pemuda dan remaja masjid juga, ya, salah satunya. Umumnya adalah bermanfaat juga untuk bisa membangun pemuda dan remaja yang ada di sekitar GIC ini. Mungkin itu dulu. Iya, terima kasih. Tadi, bagaimana ada beberapa pertanyaan mungkin Bang Hanafi sebelum kita melanjut kepada Bang Kamal. Yang menarik adalah tadi kita harus mengembangkan gitu kan kreativitas para pemuda gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Kemudian kan timbul pertanyaan gitu. Bagaimana kita mengembangkan kreativitas para pemuda biar agar tidak salah arah lah.
Yang menarik adalah tadi pertama adalah Mitra JC bagaimana banyak saat ini para pemuda yang mengartikan bahwasanya merdeka adalah freedom gitu, bebas untuk melakukan apapun ya dong, kan merdeka. Ya tidak ada keterikatan apapun itu. Nah, kok apa penyebab akhirnya mereka tuh bisa salah mengartikan merdeka itu sendiri gitu. Nah, itu yang kedua gitu. Udah mungkin dua pertanyaan itu dulu bisa dijawab. Yang pertama bagaimana membangun agar peran pemuda ini bisa lebih optimal gitu ya. Kita tahu bahwa memang di masa muda ini adalah masa yang penuh romantika. Ya, kita tahu bahwa masa muda ini adalah masa yang sangat indah lah bagi sebagian kalangan ya. Karena masa muda ini, ya masa muda itu dia bisa melakukan segalanya. Ya masih energik, masih kekuatan masih full power gitu ya. Sehingga seringkali dianggap bahwa masa muda ini masanya tadi bersenang-senang. Kemudian masa yang bebas, padahal sebenarnya justru masa muda ini adalah kesempatan kita untuk bisa membangun karakter kita, potensi kita. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan berkumpul bersama orang-orang yang memang mempunyai jiwa kreativitas. Ya, artinya perlu dibangun nih. Ketika kita menciptakan lingkungan yang baik, ya lingkungan yang positif, maka akan terbentuk suasana yang positif sehingga membentuk komunitas yang positif juga, gitu. Itu satu yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian kita harus perdalam juga dengan ilmu kita, ya. Artinya pemuda sekarang itu harus kreatif, smart, ya. Smart itu dalam arti arah yang positif, ya. Boleh mempelajari apapun, ambil yang baik, ya. Jadi jangan sampai membatasi diri kita untuk saya nggak mau belajar ini. Silakan pelajari, ambil positifnya. Ya ketika kita sudah di lingkungan yang baik, kita mempunyai ilmu yang baik, insya Allah nih, ya kita akan bisa menjadi pemuda juga yang berpotensi dan punya karakter, menjadi pemuda yang unggul sesuai dengan tema kita juga di Indonesia Maju, gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi mengenai pemuda yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwasanya merdeka itu ya berarti bebas melakukan berbagai macam hal. Padahal istilah dari Bung Karno ya, bahwa ya pemuda itu kan turut andil dalam memerdekakan bangsa ini. Kalau kita lihat, kalau diperhatikan bahwa pemuda itu justru punya andil dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Artinya apa? Kalau kita lihat, kalau dia bicaranya adalah bebas, ya dia nggak akan ikut nih membantu kemerdekaan. Dia akan berpikir untuk pribadi. Tapi ketika kita berpikirnya, saya harus bermanfaat buat orang lain. Saya harus bermanfaat buat negeri ini. Saya harus bermanfaat buat masyarakat. Itu mindsetnya. Ketika mindsetnya sudah terbentuk, maka dia akan berpikir apa yang bisa saya kontribusikan terhadap bangsa dan negara. Dia tidak lagi berpikir bagaimana saya mau sebebas-bebasnya. Enggak. Justru ketika dia sebebas-bebasnya, di situ mereka akan terbelenggu. Contoh lah, misalkan ketika dia bilang, masih muda, boleh dong narkoba. Disitulah dia terjerumus, akhirnya terjerembab, terbelenggu. Ada keterikatan, jadi nggak merdeka. Karena dia akan tergantung sama obat-obat terlarang itu. Ketika dia misalkan ikut pergaulan bebas, seks bebas, itu akan menjadi candu bagi dia. Ya, bahkan itu dampaknya lebih parah lagi dibanding obat-obat terlarang ya. Ya, mengarahnya kepada pornografi dan sebagainya. Itu akan lebih parah lagi. Itu bukan hanya merusak mental tapi juga moral. Dan itu akan berpengaruh buruk terhadap orang juga sekitarnya. Sehingga kalau kita bicara pemuda, dia harus berpikirnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik buat orang lain. Jadi jangan lagi berpikir bagaimana saya, tapi bagaimana orang-orang di sekitar saya ikut bersama-sama, masuk surga bareng-bareng yuk. Yuk baik-baik bareng-bareng yuk gitu. Sehingga dengan begitu dia tidak akan terbelenggu pada dirinya sendiri. Ya. Karena ketika kita bercermin sebenarnya siapa sih orang yang paling motivasi buat yang paling baik buat diri kita, ya diri kita sendiri gitu. Ketika kita terbelenggu, maka itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba, kriminalitas dan sebagainya. Kita perhatikan banyak sekali, saya sangat miris ketika melihat banyak pemuda remaja gitu ya yang tidak bisa mengembangkan potensinya. Kita lihat sebenarnya yang paling penting adalah dari mulai faktor lingkungan ya. Lingkungan paling kecil nih, keluarga gitu ya. Kita lihat banyak sekali akhirnya mereka salah jalan ya. Mereka mengekspresikan kebebasan itu, kemerdekaan itu dengan melakukan segala hal. Padahal ketika kita berbicara
potensi itu harus diarahkan. Nah, inilah pentingnya ada suatu wadah. Nah, maka dari itu sangat penting sekali ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang memang sudah mempunyai energi yang positif. Salah satunya tergabung dalam komunitas-komunitas yang memang bisa membangun karakter itu. Contohnya, ya ini salah satunya di Madaris. Ya, ini adalah wadah untuk pengembangan pemuda remaja masjid. Ya, kemudian juga banyak sekali. Zaman dahulu kala tuh ada pemuda Islam Indonesia, PII, ada macam-macam ya. Saat ini tuh ada juga saat ini ya yang sudah menaungi komunitas-komunitas pemuda yang bisa meningkatkan karakter. Saat ini banyaklah dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada dari JPRMI, ada dari Prima DMI, kemudian dari ISEF dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu wadah untuk bisa menaungi agar pemuda-pemuda itu bisa bangkit, bisa tumbuh potensinya dan mempunyai peran. Nah, kenapa? Tadi, ketika pemuda punya peran, energinya masih full power nih. Kemudian ketika pemuda punya peran, dia bisa mewarnai lingkungan yang ada sekitarnya. Ya, dia tidak terikat lagi dengan belenggu-belenggu yang tadi sudah sampaikan di awal ya. Misalkan keterikatan mengenai ekonomi dan sebagainya. Karena pemuda biasanya lebih tulus, ya, lebih ikhlas lah. Ketika dia berkegiatan, dia tidak ada kepentingan di balik udang nih gitu ya. Ya, jadi mereka itu biasanya benar-benar ingin mengekspresikan. Nah, ekspresi inilah yang muncul dalam suatu semangat. Nah, semangat ini yang harus disalurkan, gitu. Jadi kalau kita bicara sebebas-bebasnya itu tidak tepat. Yang tepat adalah ketika menyalurkan ekspresinya, kebebasannya ke dalam hal yang lebih positif. Banyaklah berteman dengan teman-teman yang positif, ya. Kemudian di lingkungan yang positif, ya. Kemudian bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain. Apa yang bisa saya berikan buat lingkungan kita, buat masyarakat kita, negara kita, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Gitu. Jadi berpikirnya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk umat. Gitu. Nah, buat Bang Kamal sendiri tentang pemuda merdeka, apa pendapatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda yang merdeka yang semenjak kemerdekaan ini tercapai, mungkin saatnya kemerdekaan pemuda yang didapat ketika berkembang. Saatnya kan banyak juga nih di era 2000-an, ketika zamannya sosial media itu berkembang, banyak juga nih pemuda-pemuda yang memanfaatkan sosial media dalam hal kebaikan. Pemuda yang merdeka itu berbebas saat ini, bebas untuk memberikan pendapat, untuk mewujudkan kreativitas, bebas untuk berkarya. Karena pemuda Indonesia pun kadang bisa beda dengan negara lain. Mengapa? Karena kebanyakan pemuda Indonesia itu bisa menggunakan karyanya, kreativitasnya dengan membuat komunitas-komunitas offline, komunitas-komunitas yang langsung dan online pun sama. Itu menyatukan pemuda-pemuda yang ada di mana-mana karena adanya sosial media ini. Nah, itu adalah cara penggunaan pemuda yang memang saat ini bisa dikatakan merdeka, karena sosial medianya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya lebih itu, pemuda juga ada tuh dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari kutipan tersebut, mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang menjadi patokannya adalah pemuda. Mengapa? Karena pemuda itu masih energik gitu, masih memiliki semangat yang kuat, masih bisa untuk diajak untuk menjadi lebih baik gitu, diajak untuk dorong bareng-bareng, ayo kita merdeka bareng tanpa harus terbelenggu. Apalagi zaman sekarang yang paling susah adalah karena zamannya percintaan gitu. Nah, itu bisa dikatakan ketika seorang pemuda sudah terjerumus dalam percintaan, itu bukanlah pemuda yang merdeka. Karena merdeka itu bebas, maksudnya tidak hanya perlu diatur lah. Kita bisa lihat sendiri kan, di sosial media, di
manapun yang orang pacaran itu kadang sering diatur-atur gitu. Nanti malam kita ketemuan gini, kamu jangan begini, jangan begitu. Toh kan mereka belum sah ya kan? Kayak pengalaman pribadi, bukan? Oh bukan, bukan. Iya terus. Ya kan itu emang pemuda yang seperti itu bisa dikatakan merdeka? Tentu tidak kan? Karena masih terkait dengan orang lain dalam hubungan yang memang tidak seharusnya ada gitu. Nah maka dari itu kita juga nih sebagai remaja Masjid Madaris nih menjadi wadah itu sebagai tempatnya untuk mengajak para pemuda untuk lebih berpikir ke depan lagi itu, untuk lebih apa yang harus kita berikan untuk masyarakat, apa yang harus kita berikan untuk bangsa dan agama ini. Nah karena adanya kita, insya Allah itu teman-teman yang bergabung di sini kita berusaha upaya mungkin itu mengajak rekan-rekan pemuda. Kadang emang kita patut acungkan jempol itu untuk pemuda yang sekarang, apalagi ketika mendekati hari-hari kemerdekaan ya. Banyak juga tuh pemuda-pemuda yang rajin lomba lah, bikin lomba-lomba, menghias gangannya, memperindah tempat tinggalnya gitu, lingkungannya. Kadang harusnya kemerdekaan ini tidak hanya terasa hanya pada satu momen aja. Jadi seakan jangan sampai kemerdekaan ini hanya kerasa 1 tahun sekali saja, hanya sebagai peringatan. Kalau bisa kemerdekaan itu selalu ada gitu dalam setiap aktivitas kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Perjuangan kemerdekaan itu rasa kita untuk berjuang untuk merdeka, untuk lebih berkembang. Jangan hanya kita fokus di acara, bentar lagi nih acara tahun kemerdekaan, kita harus gini. Setelah acara itu berlalu, malas-malasan lagi. Seharusnya jiwa mudanya itu, semangatnya menjaga kelestarian lingkungannya pun harus tetap terjaga sampai seterusnya. Jangan hanya pada momen-momen tertentu saja. Apalagi setelah merdeka ada hari apa? Tahun baru Islam, tahun baru kita ya kan, dimana awal baru untuk umat Islam itu, dimana kita harus membuka lembaran baru dan menutup lembaran yang lama. Nah maka dari itu, ayo kita berusaha sebisa mungkin berkontribusi. Tapi tidak hanya itu, peranan pemerintah pun dan orang tua penting dalam pemuda. Karena kenapa? Karena pemerintah yang menyediakan pendidikannya, dari gizinya, dari kesehatannya, harus perlu diperhatikan lagi untuk lebih meningkatkan pemuda kita itu cerdas, pintar, dan bisa berpikir positif ke depan. Dan salah satu hal yang penting lagi adalah peranan orang tua. Karena orang tua adalah awal di mana kita ini ada gitu, berinteraksi. Harusnya kan peranan orang tua juga penting. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi seorang pemuda yang memang benar-benar merdeka, tidak terbelenggu oleh percintaan, tidak galau karena cinta ataupun pergaulan bebas. Mungkin sih itu kalau dari pendapat saya. Kurang lebihnya mungkin udah dijelaskan sama Bang Hanafi. Ya itu mungkin dari Bang Kamal sedikit tambahan tentang pemuda yang merdeka. Yang menarik adalah pesan untuk kita para pemuda gitu kan. Mungkin bagi teman-teman atau mitra yang mengalami masa ini ya. Jadi sebuah sentilan-sentilun ya. Jadi sebenarnya kita masih diperbudak oleh cinta. Yang biasa kita sebut dengan bucin. Ya, budak cinta. Jadi sebenarnya ternyata setelah Islam sudah ada, ternyata masih ada perbudakan ya. Diperbudak, ini nggak boleh. Kamu dari mana? Kamu sama siapa? Ya. Nah, ini apa namanya, sebuah bahan introspeksi untuk kita mungkin ya. Bagi pemuda-pemuda berarti yang saat ini sebenarnya belum merdeka. Ya nggak? Iya, masih diatur dong. Ya, masih diatur oleh pasangan yang belum halal lagi ya kan. Nah, kemudian yang menarik adalah tadi yang disampaikan oleh Bang Kamal adalah
kita ketika kita membuat sebuah momen kemerdekaan ataupun itu yang berisi tentang hal-hal yang positif gitu adalah jangan sampai untuk hanya stuck di satu momen gitu. Nah, ini bagaimana nih solusinya gitu Bang Kamal? Dari Bang Kamal pribadi misalnya solusinya biar kita tuh nggak stuck di satu momen gitu kan. Karena ya memang ya tanggal 17 itulah hari libur kita dan itu momen bagi kita untuk memperindah lingkungan kita gitu kan. Sedangkan untuk hari-hari lainnya mungkin amat sangat sulit gitu kita mempersatukan ya antar satu pemuda dengan pemuda yang lain gitu kan. Nah, ada solusi nggak? Biar kita terus continuity gitu kan dengan karya-karya kita, merdeka tanpa ada yang mengekang tapi dengan batas koridor yang sesuai dengan syariat pastinya kan. Nah, apa solusinya nih biar kita terus komitmen dengan kemerdekaan kita, kemudian apa karya-karya kita? Mungkin untuk solusi yang tadi disampaikan bagaimana ya caranya supaya ketika pemuda itu semangat tidak hanya pada momen tertentu. Tentu saja kita kan harusnya ada ini nih naungan kita sebagai madaris wadah. Nah, jadi tidak hanya pada momen-momen tertentu. Jadi kita pun ada kegiatan gitu. Jadi ada waktunya untuk kumpul, ngobrolin bagaimana nih masa depan, ngobrolin pemuda zaman sekarang. Nah, itu adalah salah satu caranya agar kita tetap lebih semangat karena adanya suatu wadah ataupun komunitas, kita bisa berkumpul, berkontribusi, bisa melakukan kegiatan bakti sosial, merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang, kegiatan bulanan kah, kegiatan harian kah, karena kan sudah ada wadahnya itu. Wadahnya adalah organisasi. Nah, maka dari itu untuk pemuda-pemuda yang memang setelah kegiatan hanya pada momen kemerdekaan saja giatnya. Nah, kita sebagai madaris banyak, tidak hanya kegiatan itu aja, Pak. Tidak hanya kegiatan itu aja, banyak kegiatan sharing. Tidak hanya sharing aja, menguatkan iman, memperbaiki akhlak, adab, karena kita juga sering ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kiat-kiat pemuda untuk seterusnya. Bisa mengadakan bakti sosial juga. Mungkin sih disarankan ikut dalam sebuah organisasi biar selalu ada kegiatan gitu. Karena setiap organisasi punya kegiatan masing-masing. Jadi untuk kita terus continuity untuk mengembangkan kreativitas kita ya salah satunya kita harus gabung untuk sebuah komunitas lah, ke sebuah komunitas. Maka pertanyaan selanjutnya untuk Bang Hanafi gitu. Kenapa kita harus memilih? Enggak begitu mungkin. Mana yang lebih baik gitu? Madaris atau bisa kita bilang ya kalau di tempat-tempat ada yang namanya remaja masjid gitu kan. Dibanding komunitas-komunitas lain yang ada di jalanan. Oke. Ya, terima kasih Bang Zai. Jadi memang wadah atau komunitas organisasi tersebut ini sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing pemuda itu sendiri. Ya, kenapa akhirnya muncul berbagai macam organisasi, muncul berbagai macam komunitas yang notabene sebenarnya karakteristika berbeda-beda. Ya, karena jiwa pemuda itu juga berbeda-beda. Ya, ada memang mereka semangatnya adalah untuk usaha. Ada Ikatan Pengusaha Pemuda Indonesia ya gitu ya. Kemudian ada yang memang mereka kreativitasnya itu seni. Ada wadahnya juga gitu. Nah, di Madaris sendiri itu juga ada bidangnya, ada bidang kesenian dan olahraga gitu ya. Sehingga bisa mewadahi aspirasi kemudian bakat minat dari masing-masing pemuda. Nah, dibanding dengan komunitas-komunitas yang ada di jalanan dan sebagainya itu juga baik ya. Itu biasanya untuk mewadahi anak-anak jalanan juga gitu ya. Jadi memang sesuai dengan porsi masing-masing. Ada beberapa hal yang sebenarnya mesti kita pahami, kita sadari bahwa pemuda itu biasanya nih setidaknya nih ada lima hal yang memang mereka ingin meningkatkan dari potensinya mereka. Ada yang memang ingin meningkatkan secara keilmuan atau keimanan. Ya, ikutlah memang komunitas yang sering mengadakan kajian-kajian gitu ya, keilmuan situ. Kemudian ada juga yang memang saya pengennya agar bisa lebih sehat. Ya, ikutlah komunitas-komunitas yang memang biasanya di dalam itu ada kegiatan-kegiatan olahraga.
salah satunya nih yang lagi ngetren nih di masa pandemik ini biasanya sepedaan gitu ya. Nah, Banyak tuh komunitasnya. Itu kalau hari Sabtu Ahad itu banyak tuh pada goes ya, komunitas goes ya. Goes community ya biasanya ya. Nah, itu bisa diikuti. Ya baiknya kan kita ambil ya. Kemudian juga ada lagi tadi seperti misalkan bagaimana agar saya mempunyai ekonomi yang kuat. Salah satunya juga di GIC ini juga kan ada bidang bisnis yang memang seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan. Itu juga sangat baik sekali ya. Ada Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Itu orang-orang muda yang di dalamnya banyak entrepreneur tuh yang memang dia bisa meningkatkan keilmuan dia dari sisi ekonomi agar ekonominya kuat. Kemudian juga bagaimana agar saya mau jadi orang yang lebih produktif ya, istilahnya itu yang meningkatkan kinerja. Ada juga yang memang mereka juga mewadahi hal-hal tersebut ya. Nah, makanya ketika kita mau memilih mana sih organisasi yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik kita, kembali lagi tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita ini mempunyai bakat, minat di mana? Ya disesuaikan. Hobi kita apa, kemudian kita punya semangatnya tuh kalau mengerjakan apa. Kalau punya semangat menulis, gabunglah dengan komunitas penulis gitu. Kalau saya punya semangatnya adalah hiking, gabunglah dengan komunitas hiking ya. Ambil yang baiknya dari situ, karena jujur saja nggak semua komunitas juga yang memang arahnya juga 100% ya, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna ya, kesempurnaan hanyalah milik Allah ya. Kita ambil positifnya, minimal 70%, 60% itu udah bagus sekali gitu ya, kita ambil positifnya. Selebihnya kita kembangkan diri sendiri ya dengan cara apa ya, tadi kita buat nuansa lingkungan kita itu menjadi terwarnai, dan bagaimana kembali lagi niatnya kepada diri kita, bagaimana kita bisa bermanfaat. Artinya kita ketika mengikuti komunitas-komunitas tersebut, kita harus berpikir bagaimana kita juga bisa berkontribusi, ikut memajukan, ikut mengembangkan potensi diri kita. Jadi kalau misalkan pemuda remaja masjid, nah ini sharing pengalaman, biasanya itu udah mulai memasuki masa-masa SMA tuh ya, itu banyak tuh ekstrakurikuler yang memang sudah mulai menjurus mengarahkan potensi pengembangan diri kita sendiri. Nah, silakan diikuti. Oh, kalau saya pengennya science nih, komputer, ikutlah komunitas cyber gitu ya. Itu banyak sekarang. Ya, oh saya jago hack, ikut ada komunitasnya tuh. Ya, jadi komunitas hacker, tapi hacker yang positif gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya potensi-potensi itu yang bisa dikembangkan, dibangun untuk kemajuan dan untuk kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, terutama di negara kita sendiri. Ya, jadi artinya ikut andil membangun negeri kita ini, ya, ikut membangun dan mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia tercinta ini. Gitu. Jadi kembali lagi, silakan disesuaikan dengan minat, bakat. Bagaimana mengetahuinya? Silakan. Biasanya kan kalau dari kecil kita, saya kalau melakukan itu kayaknya semangat nih. Passion. Ya, ada orang yang memang senang untuk ngajar, ya silakan gabung dengan komunitas yang memang dia sering mengisi kajian-kajian, kemudian sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Komunitas trainer itu juga banyak, ya. Karena ada orang yang berilmu tapi dia nggak bisa ngajar, ada orang yang memang dia pengen ngajar tapi dia butuh masukan, silakan. Ya, jadi banyak hal-hal. Salah satunya kalau memang mau gabung di Madaris pun kita sangat terbuka lebar untuk bisa mengembangkan potensi pemuda remaja masjid ya. Di samping itu mulailah dari lingkungan terdekat gitu ya. Kita maksudnya ketika kita bermanfaat di luar tapi di lingkungan kita sendiri kita tidak dikenal, tidak bermanfaat, ini suatu hal yang sangat disayangkan, karena kita harus kembali kepada citra diri kita sendiri ya, di lingkungan kita sendiri, di keluarga kita, kemudian baru kita di masyarakat, negara, bahkan sampai di dunia ya. Karena memang kembali lagi ketika kita ingin memajukan suatu negara, suatu bangsa, lihatlah pemudanya gitu ya. Lihatlah bagaimana pemuda ini dikembangkan, dikelola, kemudian diberikan pendidikan yang layak sehingga suatu saat dia menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa yang akan datang. Ya. Jadi tadi tergantung apa passion kita ya, hobinya di mana, senangnya di mana gitu. Jadi ya walaupun memang tiap komunitas pasti ada kelebihan pun dan juga ada kekurangan Mitra JC. Dan untuk Madaris sendiri ini saya akan nanya sama Bang Kamal. Kegiatan yang ada di Madaris apa saja gitu. Karena
mungkin ada beberapa mitra JIC atau pemuda yang ingin tahu gitu kan apa aja kegiatannya gitu kan, aktivitasnya. Kemudian bagaimana misalnya mitra JIC melalui Facebook ini secara langsung ingin bergabung bersama Madaris JIC. Alhamdulillah, kegiatan kita sebagai remaja Masjid Jakarta Islamic Center yang mungkin saat ini selalu berjalan adalah memperdalam pembacaan Al-Quran, tahsin. Karena kita melihat dan dari sisi pemuda juga tidak banyak orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Banyak juga pemuda-pemuda yang memang ada yang nggak bisa membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu kita buka program tahsin setiap hari Senin dan Rabu habis maghrib bersama Ustadz Aziz Muhtadi. Nah, selanjutnya kita juga ada kegiatan ngopi. Setiap hari Sabtu kita ngopi nih bareng-bareng. Kopi Robusta Arabica. Ngopi itu ngobrol perkara iman. Salah. Ngobrol perkara fikih ibadah. Oh, fikih ibadah. Iya, jadi terus jadi di situ kita melihat juga dari sisi pemuda juga tentang fikih, tentang ibadahnya kepada Allah itu dengan cara benarnya itu bagaimana, dengan cara baik. Karena kita kan menghadap Allah, memberikan yang terbaik untuk Allah. Nah, maka dari itu kita mengadakan ngopi ini, ngobrol perkara fikih ibadah. Jadi segala ibadah, segala dari tata cara berwudu, sholat, semuanya diatur. Bagaimana caranya gitu. Jangan sampai kita itu sholat aja, cuman gini aja, tapi nggak benar gitu, salah dalam bacaannya, salah dalam gerakannya pun. Nah, maka dari itu kita juga mengadakan kegiatan ini bersama Ustadz Ade. Nah, tidak hanya itu, kita juga setiap sebulan pertemuan pertama sama bulan terakhir, minggu pertama sama minggu terakhir kita mengadakan privasi. Privasi kan bisa dikatakan rahasia ya. Privasi itu singkatan dari pemuda saatnya mencari motivasi. Nah, setelah kita belajar Al-Quran, setelah kita belajar mendalami keibadahan, nah saatnya kita tidak hanya terpaku dari situ aja. Jadi mencari motivasi, motivasi untuk berusaha kah, motivasi untuk kedepannya bagaimana. Nah, kita juga mengadakan hal tersebut bersama Bu Dharma. Setiap Ahad pertama sama Ahad terakhir. Nah, tidak hanya itu, kita juga sebenarnya yang baru rencana ada renovasi akhlak. Jadi setelah Al-Qur'annya, kalam-kalam Allah diperdalami, setelah ibadahnya diperdalami, tentang ibadah, fikih, terus motivasinya pun diperdalami. Lalu tidak hanya setelah ilmunya didapatkan, kita pun perlu memperbaiki akidah dan akhlak kita, karena adab itu memang penting, nomor satu. Kan kebanyakan orang yang berilmu tapi tidak beradab, bisa saja kan ilmu itu digunakan untuk ngebohongin orang, digunakan untuk kecurangan, kelicikan. Nah, maka dari itu baru rencana kita insya Allah akan mengadakan renovasi akhlak. Itu memperbaiki ya, bukan, kita memperbaiki merenovasi akhlak kita nih. Ya, terus. Nah, selanjutnya kita juga nih, kegiatan kita saat ini adalah Madaris on Radio setiap sebulan sekali. Nah, untuk yang ingin bergabung dengan Madaris JIC bisa menghubungi nomor kontak ya. Nomor kontak siapa? Nomor kontak atas nama Kamal Zainuddin. Iya, di nomor 0814 1324 1481. Benar ya? Masih apa? Boleh cek aja langsung, nggak apa-apa. Kayaknya lupa nih. Coba cek lagi, nggak apa-apa. Kosong. Salah kontak. Oh iya, jangan salah kontak. Bang Jai. Ntar istri di rumah marah-marah.
Oh iya, 0814 0814 1324 1324 1481 1481 ya. Bagi Mitra JSC silakan menghubungi kontak tersebut. Jikalau Mitra JSC ingin bergabung bersama Madaris JIC, yang mana tadi banyak sekali aktivitas ya, maupun beberapa kegiatan ya, renovasi alat, bukan renovasi rumah. Iya. Kan udah sering. Itu yang rutinnya. Ada juga yang memang non rutinnya. Non rutinnya? Ya kita Seperti misalkan support kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Oh iya. Ya kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya tabligh akbar. Ya jadi kita terlibat aktif gitu terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti misalkan kita sudah melewati masa bulan suci Ramadan ya. Nah ya. Itu peran Madaris juga benar-benar bergerak ya, untuk bisa sama-sama berkontribusi. Nah, khusus kayak kemarin misalkan di kondisi pandemik ini kan memang sempat off nih kegiatan-kegiatan, tetapi bagaimana nih peran pemuda remaja masjid itu bisa tetap berkontribusi. Salah satunya kita juga bergabung dengan komunitas-komunitas pemuda remaja masjid lainnya, membentuk dapur umat nih. Oh iya. Mungkin tahu ya, dapur umat. Dan alhamdulillah itu sampai hampir 10.000 box itu ya disebarkan di Jakarta Utara khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya. Ya alhamdulillah itu berjalan selama sebulan lebih ya, selama Ramadan bahkan sebelum Ramadan bersama komunitas-komunitas pemuda remaja masjid lainnya. Ya jadi memang kami dari pemuda remaja masjid khususnya di Jakarta Islamic Center ini ingin berperan aktif. Ya kita tidak melihat ada apanya nih, tapi bagaimana kita juga bisa berperan aktif dengan apa adanya gitu ya. Dengan inilah potensi kami, kita bergerak bersinergi tanpa juga harus melihat apa kepentingan di dalamnya, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan peradaban umat gitu ya, yang menjadi cita-cita kita bersama gitu ya. Ketika dulu para pemuda zaman para sahabat ya saat itu ya, itu luar biasa kan potensi-potensinya ya, mereka mengorbankan jiwa raganya, hartanya untuk kebangkitan umat Islam, dan itu pun yang kita juga cita-citakan gitu ya menurut saya. Oke, Mitra JC mungkin itu mungkin terakhir ada closing statement tentang tema kita, balik lagi closing statement terakhir mungkin pesan-pesan tentang pemuda yang merdeka dari Bang Hanafi dulu. Oke. Jadi pemuda merdeka ini cuma 3 kata ya, pemuda yang merdeka. Namun bermakna sangat dalam dan sangat luas. Bagaimana pertama kita sebagai pemuda khususnya umat Islam ya, itu harus menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Ya artinya bagaimana kita bisa tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga kita harus berpikir bagaimana nih teman-teman kita ya, remaja pemuda yang ada di komunitas kita agar bisa terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu yang pertama. Nah, karena memang kita lihat saat ini problematika remaja pemuda saat ini itu adalah dari sisi sosial ekonomi. Ya, banyak sekali mereka akhirnya terbelenggu, nggak bisa bebas nih. Ya, karena kan sebenarnya kebebasan saat ini bukan dalam artian kita terbebas dari perang saja, tapi juga bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu intervensi, terutama masalah ekonomi nih, sosial ekonomi. Ya, karena kan Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa dalam suatu hadisnya mengajarkan doa kepada kita bahwa dan aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kekufuran. Ya, maknanya adalah pemuda muslim itu harus terlibat aktif untuk menjadi solusi. Ya, bagian dari solusi. Istilahnya itu solution maker lah ya. Ya, bagaimana kita menjadi pembuat solusi, bukan sebagai problem maker gitu ya. Ini pemuda lagi nih gitu ya. Tapi bagaimana kita menjadi suatu solusi. Ya, kemudian yang kedua adalah pemuda juga harus terus-menerus melakukan inovasi, kreativitas. Era sekarang ini era digitalisasi, era millennials, ya di mana sekarang banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk menumbuhkan kreativitas, dan kita bisa menjadi pemuda yang tampil menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Itu yang kedua. Ya, sehingga kita bisa menjadi bagian dalam mewujudkan visi misi bangsa kita menjadi umat muslim yang terbaik, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memajukan, ikut bersama-sama berperan aktif dalam sektor pendidikan. Nah, dalam hal ini juga Madaris menggandeng nih orang-orang yang punya kapasitas, yang punya keilmuan dan ahli di bidangnya untuk sama-sama mengembangkan potensi kita.
Nah, khususnya tadi masalah keilmuan ya. Kita pun di internal Madaris juga ada sharing session nih. Biasanya sempat kita adakan juga dari internal kita, pembina kita, kemudian juga saling sharing bagaimana kita bisa saling melengkapi. Artinya apa? Ketika kita berada dalam suatu komunitas, kita ada yang mengingatkan, nggak boleh loh begini ya, tolong dong lebih akhlaknya diperbaiki, karena percuma juga ketika kita hebat di sana sini tapi moral dan akhlaknya nggak bagus ya, karena kan adab itu harus diutamakan ya. Tadi makanya tadi ada salah satu program kita juga yang akan kita coba gencarkan, itu renovasi akhlak. Kelihatannya sepele ya, tapi ini menjadi fundamental, menjadi pokok buat diri kita semua, bahwa pemuda itu harus pemuda yang berakhlak. Bagaimana dia bisa menghormati orang yang lebih tua, bagaimana dia bisa menghormati orang tuanya, bagaimana dia bisa menghormati guru-gurunya, dan juga bagaimana dia bisa tentunya ikut berperan aktif dalam memajukan yang ada di lingkungannya gitu ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana pemuda juga nyambung ke poin ketiga tadi, bisa menjadi pelopor untuk bisa meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai ya. Karena biar bagaimanapun di Indonesia ini kan beraneka ragam ya. Pemuda harus bisa mewujudkan kesatuan, persatuan, sehingga bisa mewujudkan bangsa yang tumbuh menjadi besar ya. Ketika kata merdeka ini akan menjadi relevan ketika kita bisa memberikan bebas menyampaikan pendapat dan gagasan, tapi juga bisa mempertanggungjawabkan pendapat dan gagasan tersebut ya, dan apalagi sampai bisa diimplementasikan dalam suatu kegiatan nyata yang pada akhirnya itu akan bermanfaat buat masyarakat dan buat dirinya sendiri, dan turut berperan aktif dalam memajukan kemerdekaan bangsa Indonesia ini gitu ya. Itu merdeka kan. Nah, selanjutnya closing statement dari Bang Kamal. Mungkin untuk dari saya aja hanya satu kata, untuk para pemuda saat berjuang, ketika sakit dalam berjuang itu akan terasa sementara, namun jika menyerah maka rasa sakit itu akan terasa selamanya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Terima kasih. Itu tadi dua closing statement dari dua bintang tamu kita di sore hari ini, Mitra JC. Dan karena waktu juga yang memisahkan kita, Bang Jai harus pamit undur diri, dan Bang Kamal dan juga Bang Hanafi juga harus pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu, di acara yang mungkin masih sama insya Allah, tentang masalah pemuda, masih berkaitan tentang itu. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jikalau ada baik silakan ambil, jikalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena atas keterbatasan ilmu yang kami miliki. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.